Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bersama saya Rustarman, masih di channel Jejak dan Jimat Nusantara ya. Kali ini saya sedang bersama narasumber yaitu Mbah Yai Nasihun dari Mreten. Karena pada kesempatan kali ini saya ingin mengupas tuntas atau ingin bertanya tentang sejarah Kadipaten Merapat ya kepada narasumber yaitu Mbah Yai Nasihun. Oke, selamat bergabung di Jejak Nusantara, Mbah. Ya, siap. Alhamdulillah. Ya, gini Mbah Yai, saya ingin menanyakan ya tentang sejarah bagaimanakah asal mula sejarah Kadipaten Merapat begitu Mbah Yai. Oh ya, siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bicara sejarah Kadipaten Merapat. Tentunya kalau kita bicara sejarah itu, kalau kita bicara 1 jam, 2 jam, bahkan semalam mungkin tidak rampung. Yeah. Di sini kita akan mengulas sedikit tentang kronologi bagaimana terjadinya Kadipaten Merapat. Iya, betul Pak. Yaitu antara Kadipaten Purbalingga, Banyumas, dan Kadipaten Mreten serta Kadipaten Banjarmangu atau Lembu. Yang tentunya dalam sejarah itu sejarah amat panjang karena itu peradaban yang berawal dari zaman Kerajaan Pajang. Ya begitu. Ya begitu Mbah ya, coba ya. Kerajaan Pajang ya? Ya Kerajaan Pajang. Iya. Kemudian yang kedua Mbah Yai, siapakah tokoh-tokoh yang berperan pada waktu itu? Apakah ada keterkaitannya dengan para waliullah yang ada di tanah Jawa Pak Yai? Oh iya. Ini kalau kita bicara sejarah, tentu kalau kita bicara tidak jauh dari sepak terjang para wali songo di tanah Jawa. Iya. Karena biar bagaimanapun juga kalau kita bicara sejarah dari Kerajaan Pajang yang tentunya kita kembali ke zaman Hadiwijaya itu muridnya Kanjeng Sunan Kalijogo. Oh, iya. Sementara kalau kita bicara sejarah yang ada di Banjarnegara itu berawal dari Raden Baribin. Syekh Baribin atau Raden Baribin yang makomnya itu ada di daerah Kebumen. Gerendong itu ya? Oh, iya. Berarti masih ada keterkaitan ya Mbak? Masih ada keterkaitan dengan Wali Songo. Iya. Kalau terusan kita bicara inian Kerajaan Pajang yang pada waktu itu dipegang oleh Sultan Hadiwijaya itu terjadi pada zaman waktu itu masih zaman Kadipaten Wirasaba. Itu setelah Kadipaten Wirasaba itu kan dari Pakuwon, iya. Wirohutomo. Iya. Lah, yang kedua itu setelah dari Pakuwon atau Wirohutomo itu udah Wirohutomo itu tidak punya anak laki-laki. Dia punya anak perempuan. Anak perempuan yang pertama itu dijodohkan dengan Raden Ketuhu yang notabene itu putra dari Raden Baribin. Yang Raden Baribin itu adalah putra Brawirabumi, adalah Brawijaya keempat Raja Majapahit. Oh iya. Ya itu istrinya masih Dewi Roro Pamungkas itu turun dari Mundingwangi dari Sriwangi. Oh, berarti masih ada keterkaitan ya? Jadi kalau kita bicara Kadipaten Merapat itu berarti masih ada nasab keturunan dari 2 kerajaan besar pada waktu itu, yaitu Pajajaran Sriwangi, Majapahit Brawijaya. Oh iya. Dan Islam itu sangat kuat karena pada waktu itu setelah Raden Ketuhu jadi warga Utomo yang pertama, warga Utomo kedua itu digantikan oleh putranya. Iya. Itu notabene itu 3 saudara. Yang pertama itu meninggal sehabis sunat, yang kedua lahir prematur, yang ketiga itu terkenal Jokokuro, Raden Jokokuro atau Mbah Urang. Mbah Urang ya. Mbah Urang itu Adipati Urang itu ya. Terkenal Adipati Urang yang makamnya itu ada di posnya di Kadipaten Mreten yang sekarang jadi Desa Mreten ini. Yang terkenal dengan Mbah Kalipancur kalau nggak salah ya Mbah Kalipancur. Itu warga Utomo yang kedua. Setelah kejadian itu Mbah Wargotomo lengser itu turun ke Prabon bahasa zaman sekarang itu diteruskan oleh putranya yang bernama Raden Surawit. Dan Raden Surawit ini punya anak itu 5.
Iya. Yang satu itu pertama itu perempuan. Itu diperistri oleh keturunan dari Pasir Luhur. Iya. Namanya Joko Kaiman. Yang nanti notabene itu Joko Kaiman itu jadi adipati pertama di Banyumas. Oh iya iya. Yang kedua itu Mbah Raradeno. Itu beliau sendiri itu diperistri dari orang masih Purbalingga itu, masih turun Demang itu. Itu jadi kadipaten di Purbalingga. Yang kedua itu, yang ketiga ini Raden Wirakusuma itu jadi bupati di Kadipaten Merden. Oh iya iya. Nah, yang keempat itu Wirayuda. Itu diposisikan di Banjarmangu atau Lembu, Banjar Lama itu. Banjar Lama ya. Iya, bukan Banjar sekarang tapi Banjar Lama. Lama. Terusan punya masih ada si bungsu satu itu, Iya. namanya Dewi Ro Anteng. Itu yang di kemudian hari itu diperistri sama Raden Hadiwijaya, Sultan Hadiwijaya Joko Tingkir. Joko Tingkir. Ya, masalah ini yang menjadikan kisruh. Karena pada waktu itu Dewi Roro Anteng itu sebelumnya itu ada pernikahan dengan Demang Toyareka. Oh iya. Itu dijodohkan dari kecil itu, dari masih belia itu. Tapi di kemudian hari setelah masing-masing injak dewasa ternyata ada ketidakcocokan. Dan terjadi perceraian. Ya. Setelah itu jadi notabene randa itu, iya. Itu namanya janda kembang. Pada waktu itu tuh benar-benar posisinya itu diperistri sama Hadiwijaya Joko Tingkir, tapi ternyata ini dari Demang Toyareka itu tidak pernah ridho, tidak pernah ikhlas, karena dia benar-benar mencintai. Tapi dari Dewi Roro Anteng itu sendiri dia tidak suka. Ya. Dan akhirnya dari kesepakatan orang kedua belah pihak, orang tua itu cerai. Tapi akhirnya setelah diperistri sama Hadiwijaya pada waktu itu ketidakterimaan, ya kan, dari Toyareka itu jadi fitnah. Setelah jadi fitnah, setelah menikahkan putrinya Dewi Roro Anteng dengan Hadiwijaya, ternyata Hadiwijaya karena mendengar desas-desus yang tidak enak didengar, ya notabene karena beliau itu masih muridnya Wali Songo, dia seorang santri. Dia seorang santri yang tentu tahu paham betul babagan Islam. Memperistri istri orang itu tentunya nggak sah dalam hukum pernikahan. Nah, setelah masalah itu terjadi, itu akhirnya terjadi tragedi yang luar biasa. Karena setelah pulangnya Raden Surawin menikahkan putrinya itu, dia ada di daerah Ngambal, itu daerah perbatasan antara Purworejo dengan Purbalingga. Dia sedang duduk di rumah yang bahasa orang Jawa itu namanya rumah Balai Malang. Mungkin kita bisa bicara rumah tusuk sate. Nah, di Balai Malang pada waktu itu terjadi pada hari Sabtu Pahing. Ya, kalau di bahasa Jawa itu Sabtu Pahing. Ya, itu hari Sabtu Pahing lagi makan sayur pindang bebek, soang itu ya. Kalau orang Jawa itu dibilang banyak ya. Ya, tapi kalau bahasa Indonesia itu soang. Ya. Kejadian itu ternyata terbunuhnya Raden Surawin oleh utusannya Hadiwijaya. Itu karena ada utusan kedua yang mengklarifikasi, yang notabene pada waktu itu sebagai menantu Joko Kaiman itu ingin mengklarifikasi bahwa bahasa-bahasa ontran-ontran fitnah dari Toyareka itu sebenarnya cuma sekedar fitnah. Dan itu tidak tepat. Terbunuhnya Raden Surawin pada hari itu yang menjadikan hari Naas di kalangan Banyumas. Jadi untuk hari Sabtu Sabtu Pahing. Tapi ini yang lebih kita paham itu untuk keturunan-keturunannya. Ini karena ikhtiram, karena menghormati pemimpin pada waktu itu penggede, makanya pada waktu itu jadi salah hari suasana berkabung. Nah, setelah itu kejadian itu akhirnya Kadipaten Wirasaba itu yang notabene pada waktu itu dipimpin oleh Raden Surawin, dengan terbunuhnya Raden Surawin itu akhirnya Kadipaten Wirasaba itu dijadikan 4 kadipaten. Karena beliau itu seorang menantu yaitu Raden Joko Kaiman, karena beliau juga berjasa mengklarifikasi yang berani datang langsung ke Pajang pada waktu itu. Akhirnya beliau dijadikan seorang bupati di Tlatah Banyumas. Daerah Banyumas ya. Terusan yang di Purbalingga sendiri itu
dipimpin oleh istri suaminya dari Mbah Raradeno. Terusan Kadipati Merden itu karena memang awal babatnya itu dari Wargotomo kedua itu Mbah Hurang itu berarti mbahnya, berarti bapak dari Raden Surawin Wargotomo kedua itu, Wargotomo ketiga itu berarti Raden Surawin itu Kadipaten Merden, akhirnya Merden dijadikan kadipaten dan dipegang oleh putranya yaitu Raden Wirakusuma. Dan yang terakhir Wirayuda itu dijadikan bupati di Banjarnegara, tapi dulu di Banjarmangu, Banjar Lama ya. Sekarang betul. Terusan karena yang satu itu Dewi Pamungkas itu bersuamikan seorang raja Sultan Hadiwijaya. Akhirnya terjadi itu ya banyak kejadian-kejadian yang luar biasa setelahnya itu. Karena ada sangkut pautnya juga mungkin nantinya itu dengan kerajaan-kerajaan setelahnya. Ada yang mau dipertanyaan lagi gimana? Yang ketiga, apakah ada kaitannya dengan kerajaan Mataram, antara Kadipaten Merapat dan Mataram, masih adakah hubungan begitu? Ini kalau kita bicara Mataram yang pada waktu itu, ini sebenarnya kalau kita bicara Kadipaten Merapat dengan Mataram itu kaitannya kuat. Karena pada dasarnya dulu itu Kadipaten Merapat itu di bawah kekuasaan dari Kerajaan Pajang. Setelah zaman Sultan Agung itu Belanda kan udah masuk. Propaganda Belanda itu yang luar biasa, yang menjadikan sejarah itu berubah. Justru kebanyakan orang ini di sini ini kebanyakan memelintir sejarah. Yang notabene berjasa dalam sejarahnya pada waktunya itu malah dianggap itu pengkhianat. Ya, karena sebenarnya bukan tidak mau tunduknya sama Mataram, tapi pada waktu itu Mataram dikuasai oleh Belanda. Ada unsur politik sudah di situ. Unsur politik yang menjadikan tragedi-tragedi yang banyak tragedi yang luar biasa. Karena notabene di Merden itu di tempat saya itu banyak makam-makam panglima-panglima perang dari Mataram yang notabene gugur di Merden. Inilah sejarah kelabu yang mestinya kita banyak belajar di sejarah karena banyak terjadi pertumpahan darah karena kita ini diadu domba oleh kolonial pada waktu itu. Yang memang pada waktu itu memang kolonial Belanda itu memang piawai untuk mengadu domba. Oke Mbak, terima kasih ya atas waktunya telah bergabung di channel Jimat dan Jejak Nusantara ya. Kedepannya nanti kita akan kupas tuntas lagi tentang sejarah-sejarah yang ada di tanah Jawa ini ya. Oke guys, demikian tadi sekilas sejarah tentang Kadipaten Merapat ya. Kemudian untuk episode selanjutnya kita akan mengupas tuntas tentang sejarah-sejarah yang ada di tanah Jawa ini, khususnya yang ada di Kedulang Mas. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara.